Menara penangkap bintangku akhirnya selesai dibangun. Guru negara, kapan aku bisa menjadi dewa? Menara penangkap bintang adalah jalan menuju alam dewa. Paduka adalah yang termulia, yang merupakan pusat keberuntungan dunia. Tunggu konjungsi 9 bintang. Hamba akan melakukan mantra untuk membuka jalan. Pasti akan mengantarkan Paduka naik ke alam dewa. Konjungsi 9 bintang? Terjadi hari ini. Guru negara, cepatlah lakukan mantramu. Ya, Paduka. Hamba akan mengantarkan Paduka naik ke alam dewa. Di mana Kaisar? Ada keanehan. Cara menjadi dewa ini kenapa berbeda dengan yang kudengar? Kakek, sudah setua ini, kenapa masih belajar begadang seperti anak muda? Minumlah obat ini. Penyakit kakek ini sama saja diobati atau tidak. Tidak akan berubah. Konjungsi 9 bintang ini hanya sekali dalam 100 tahun. Seumur hidup kakek hanya bisa melihatnya sekali ini. Kakek, jangan berkata begitu. Kakek harus berobat dengan baik. Aku ingin menemani kakek beberapa tahun lagi. Kakek, aku akan ambilkan baju untukmu. Baik, Tiao-Tiao, kamu memang sayang pada tulang tuaku ini. Datang, datang. Kakek, kakek sebenarnya kemana perginya? Apakah kamu pernah melihat orang ini? Dia kakekku. Hei, apakah kalian pernah melihatnya? Pernah melihat orang ini? Ini kakekku. Aku mencarinya. Belum pernah melihat. Tidak. Guru negara bilang akan mengirimku ke alam dewa. Ini pasti tempatnya. Tapi para dewa ini masih memegang batu bata bercahaya di tangan. Hei, orang macam apa ini? Cosplay ya, Lihat dia betapa anehnya. mencari mati ya. Bilang saja kalau mau mati. Kurang ajar, berani melawan atasan. Aku adalah kaisar. Aku akan menghukum mati seluruh keluargamu. Sama sekarang cosplay, semuanya begitu serius memerankannya. Gila kali. Mengaku kaisar lagi? Dari kelompok syuting mana dia kabur? Jus segar, enak dan murah, 2 yuan segelas, beli 1 gratis 1. Jas? Mungkin sari buah. Aku kebetulan haus. Minumlah pelan-pelan. Sari buah alam dewa ini sungguh luar biasa. Lebih manis dan segar daripada buatan dapur istana. Kamu belum membayar. Aku bayar apa? Aku adalah kaisar naga sejati. Yang tertinggi. Aku minum segelas sari buahmu. Itu sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu malu. Aduh, kenapa malah ketemu orang gila? Menurutku kau sudah bosan hidup. Berani-beraninya, kau cari mati. Jangan bergerak. Kalian berani begini padaku? Aku akan membuat kalian dihukum mati perlahan. Semuanya dihukum mati perlahan. Brengsek,
Kenapa alam dewa ini berbeda dengan yang dikatakan guru negara? Bukankah aku dewa yang paling dihormati? Orang ini kerasukan drama ya. Dia bahkan bicara soal hukum mati seluruh keluarga. Benar-benar membuatku tertawa. Nenek, jangan buang waktu dengan dia. Langsung lapor polisi saja. Oh, baik. Bantuan. Cepat rekam dia. Bantuan. Cepat, bantuan. Ada orang gila yang membuat kerusuhan. Su Tiao Tiao, ada apa? Maaf, Manajer Wang. Kakekku... Jangan beri aku alasan. Akhir-akhir ini kinerjamu seperti ini. Aku bilang padamu, kamu tahu aturan rumah lelang ini. Antara dalam 10 hari, temukan barang lelang baru, tingkatkan kinerja, atau pergi. Lihatlah Liang Yin itu. Sebagai perbandingan, kamu benar-benar sampah. Tapi manajer, kinerja Liang Yin itu semua direbut dari tanganku. Su Tiao Tiao, jangan cari alasan lagi. Kinerjamu tidak ada yang bisa merebutnya. Tapi kinerja yang bisa direbut, itu bukan kinerjamu. Benar. Direktur Lu. Ternyata Direktur Lu. Direktur Lu, mengapa Anda datang? Di rumah lelang tidak boleh ribut. Maaf Direktur Lu, ini semua karena kinerjanya tidak bagus. Aku juga bermaksud baik. Su Tiao Tiao, Direktur Lu, maaf. Aku akan bekerja keras. sepertinya kau sudah lupa padaku. Adik kelas Su. Kakak kelas. Ini air untukmu. Itu ada Meka. Kau? Tapi dulu kau tidak bernama Lu, kan? Direktur Lu, Anda masih ada rapat penting 10 menit lagi. Ceritanya panjang. Adik kelas Su, aku ada urusan sekarang. Setelah selesai, aku akan menemuimu lagi. Iya. Semuanya berjalan sesuai prosedur. Juga sih ada perilaku yang sengaja menargetkan karyawan tertentu. Akan saya beri hukuman berat. Baik Pak Lu, saya mengerti. Jangan kira karena kau kenal Pak Lu, kau bisa bermalas-malasan di rumah lelang. Aku beri kelonggaran beberapa hari lagi. Jika tidak mencapai target penjualan 3 juta, lebih baik cepat pergi. Baik, saya akan berusaha sebaik mungkin, Manajer Wang. Kali ini Su Tiao Tiao pasti akan dipecat. Aku lihat dia bagaimana lagi bisa bikin onar. Di mana aku ini? Tiao Tiao, aku kakekmu. Tiao Tiao. Kakek, kau di mana? Kakek. Aku juga tidak tahu. Setelah aku melihat 9 bintang sejajar, aku tidak tahu ada di mana. Tulang-tulang tuaku ini hampir mati kelaparan. Kakek. Hari belum terang, jadi tadi aku bermimpi. Sepertinya kakek sudah meninggal, dan di bawah juga menderita kedinginan dan kelaparan. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim mimpi padaku. Apa dia jadi hantu kelaparan? Tidak, meskipun hanya 1 dari 1000 kemungkinan, aku tidak bisa biarkan kakek kelaparan. Kakek, ini mangkuk yang kau tinggalkan sebelum menghilang. Semoga kau di bawah sana makan dan minum yang cukup.
Aneh, ini kayak ketemu hantu. Ada nasi. Ini dibawa oleh Tiao Tiao? Sebenarnya apa yang terjadi? Peduli apa, makan dulu. Nak, jangan lihat lagi. Hari ini kita tidak mendapat sedekah. Besok pergi mengemis lagi. Ayah, tapi kami sudah beberapa hari tidak bisa mengemis makanan. Sekarang di mana-mana ada kelaparan. Mana bisa dapat makanan? Ayah, aku lapar. Aku lapar. Lian, keluarkan mangkuknya. Sersi makanin. Penyelamat, apa ini benar-benar untuk kami? Ambil dan makanlah. Makan. Cepat. Sekarang bahkan dengan uang pun susah dapat makanan. Kau yakin memberikan nasi ini padaku? Bagaimana aku bisa membalas budi? Saat hidup mati, bicara soal balas budi. Penyelamat. Ini adalah giok pusaka keluargaku. Semoga penyelamat tidak keberatan. Benda semahal ini bagaimana bisa kuterima? Terimalah. Benar-benar aneh. Di mangkuk ini tidak ada mekanisme rahasia. Setumpuk makanan besarku tadi, kenapa tiba-tiba hilang? Apa mangkuk ini bisa langsung ke alam baka? Giok pusaka. Motifnya timbul, ditambah ukiran halus. Detail retakannya juga sangat banyak. Ukiran bunganya klasik, pola lengkap kebahagiaan dan umur panjang. Ini pasti antik dari akhir zaman Dayuan. $2 juta. Uang sebanyak itu, kalau dijual, bukankah target penjualanku terjamin? Tidak. Apa? Apa giok ini yang dikirim kakek dari alam baka karena tahu targetku kurang dan sengaja dikirimkan untukku? Sudahlah, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Wah, Su Tiao Tiao. Kau benar-benar serius bekerja ya? Namun baik, sepertinya tidak akan mengubah apa-apa. Fakta bahwa kamu akan dipecat. Aduh, lihat mulutku ini. Maaf ya. Liang Yin, mulutmu seperti vas palsu ini hanya tampak bagus di luar, hancur saat disentuh. Su Tiao Tiao. Kenapa repot-repot marah pada belalang musim gugur? Benar juga. Lagi pula dia tidak bisa bertahan lama. Hanya mengusir Su Tiao Tiao. Belum cukup untuk mengamankan posisimu di rumah lelang. Hei, ku dengar direktur lu baru-baru ini sedang mencari giok yang cocok untuk diberikan sebagai hadiah ulang tahun kepada nyonya lu. Kau perhatikan baik-baik. Giok? Apakah semua yang terjadi sebelumnya
hanya mimpiku, tapi giok itu jelas asli. Gaya ini juga dari zaman Dayuan. Apakah benar-benar dikirim oleh kakek untukku? Kakek, cucumu tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa memesan lebih banyak makanan yang Anda suka sebelumnya untuk dikirim ke bawah. Kakek pastikan kenyang di bawah sana. Semuanya, dengarkan aku. Pertama, katakan bahwa makanan ini bukan milikku. Bahkan jika kalian mengeluarkan barang-barang sebelumnya untuk ditukar, aku belum tentu bisa menjamin dapat memberikan makanan kepada kalian. Sekarang ini, dibuat seperti ini oleh tiran itu, uang dan barang pun tidak bisa membeli makanan. Cobalah saja, kakek. Apa maksudmu dengan tiran itu? Tuan Su ternyata tidak tahu. Tiran ini, dia benar-benar bukan manusia. Iya, benar. Dia terobsesi dengan kultivasi. Dia mengabaikan banjir dan kekeringan. Di 23 provinsi kita, dia malah pergi membangun menara bintang itu. Demi menara itu, dia memajaki kita sampai 40 tahun ke depan. Mereka yang tidak bisa membayar pajak, semua akan dipindahkan olehnya untuk membangun menara rusak itu. Tidak hanya itu, dia juga menculik banyak gadis dan mengatakan akan menggunakan darah mereka untuk membuat pil. Namun apa? Akhir-akhir ini tiran tidak lagi mengirim orang. Mungkinkah dia sudah mati? Tino's 8. Tidak mungkin. Kematian kaisar adalah hal yang diketahui semua orang. Benar juga. Tunggu semuanya. Aku tuh akan pergi melihat apakah barangnya sudah siap. Igwara akan mencari makanan untuk kalian. Baik. Bagus sekali. Akhirnya kita bisa makan. Benar. Cucu perempuan muncul. Ini semua dikirim oleh Tiao Tiao untukku. Kakek, pergilah. Di bawah sana jadilah hantu yang kenyang. Sungguh ada. Cepat, makanlah. Makanlah. Tuan Tua, dari mana Anda mendapatkan makanan? Ya. Mungkinkah pemberian dari dewa? Dewa? Ada dewa yang mendengar doa kita. Bagus sekali. Itu dewa. Kita selamat. Sepertinya aku harus mencari cara untuk memberitahu Tiao Tiao tentang situasiku di sini. Enak. Daging kambing ini benar-benar yang terbaik di dunia. Pelayan, tambahkan 10 piring daging kambing terbaik untukku. Aku hari ini ingin makan dengan puas dan bersenang-senang. Tuan, daging kambing Anda akan segera siap. Namun ke toko kami akan segera tutup untuk istirahat siang. Bagaimana jika Bapak bayar dulu, lalu kita bisa menikmatinya perlahan? Tahukah kamu siapa Beta? Beta datang ke toko kalian untuk makan. Adalah keberuntungan kalian. Kamu berani menyuruh Beta membayar? Jika Baginda sudah membayar, tentu saja itu keberuntungan kalian. Jangan banyak bicara. Setelah Beta kembali ke Dayuan, Beta akan menganugerahkanmu seorang kepala dapur istana. Cepat bersujud dan berterima kasih. Tuan, jika di Bapak sudah membayar tagihan, mengangkat saya menjadi kasim besar pun boleh. Kurang ajar. Beta adalah naga sejati dan putra surga yang mulia di atas segalanya. Kamu berani tidak sopan kepada Beta? Pasti dia yang makan tanpa bayar. Hajar dia. Pukul. Makan tanpa bayar. Setelah Beta kembali ke istana, pasti Beta akan membawa 100.000 pasukan, pasti akan meratakan restoran hotpot kalian.
2 benda kuno, semuanya dari zaman Dayuan, semuanya nyata. Jadi semua sebelumnya bukan mimpi, semuanya benar. Nah, kakek di zaman kuno, mungkin karena efek 9 bintang sejajar, sebelum memahami masalah ini, kita tidak boleh bertindak gegabah. Singkat cerita, jaga dirimu baik-baik di zaman sekarang. Selain itu, kamu segera cari pasangan. Sudah lintas zaman masih tidak lupa, memintaku segera cari pasangan. Su Tiao Tiao, engkau hari ini semangat sekali ya. Mulutmu bau sekali. Su Tiao Tiao, kamu berani bicara seperti itu padaku? Apa kau mau main tangan? Si Jalang ini pergi kemana? Kulihat arah yang dia tuju, bukan ke toilet atau ke kantor manajer umum. Mungkin ke kantor presiden direktur? Kantor presiden direktur? Mustahil. Kulihat arah yang dia tuju, bukan ke toilet atau ke kantor manajer umum. Mungkin ke kantor presiden direktur? Kantor presiden direktur? Mustahil. Selama jam kerja presiden Lu, tidak mengizinkan orang lain masuk ke kantornya. Benar juga. Berarti dia pergi ke toilet. Keledai malas, banyak alasan ke toilet. Silakan masuk. Halo, Direktur Lu. Adik kelas Su, panggil saja saya senior. Halo, senior. Begini, saya dengar Anda memerlukan giok. Kebetulan saya punya 1 giok. Ini giok saya. Gelang ini senior. Selamat ulang tahun, senior. Surprise seperti mau pada. Ini juga. Apakah kau suka? Suka. Senior Lu? Senior? Giok ini memang cocok dengan yang saya cari. Kau tentukan harganya saja. Yang penting cocok dengan kebutuhan Anda. Soal harga, Anda mau sesuai harga pasar, atau saya bisa beri diskon. Hanya saja saya punya 1 permintaan yang sangat kecil. Tidak masalah, saya setuju. Saya belum mengatakan permintaan saya. Katakanlah. Giok ini bisa dilelang melalui rumah lelang kami. Dilelang. Ini permintaanmu? Ya, bolehkah, senior? Tolonglah. Adik kelas Su, ada hal yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Kau punya pacar? Aku belum. Urusan selanjutnya akan kusuruh asisten kau menghubungimu. Terima kasih, Direktur Lu. Oh, bukan. Terima kasih, senior. Oh iya, ada satu hal lagi. Bagaimana kamu tahu tentang giok ini?
Itu dari Liang Yin dan manajer Wang saat mereka berbicara yang saya dengar. Liang Yin, anak haram keluarga Liang itu. Aku tidak tahu urusan keluarganya, aku tidak akrab dengannya. Baik, aku mengerti. Jika ada urusan selanjutnya yang perlu bantuanmu, ingatlah untuk menemuiku. Terima kasih, senior. Asisten Gao, masuklah. Presiden Le, apa perintah Anda? Selidiki anak haram keluarga Liang itu. Apa yang dia katakan di perusahaan? Liang Yin. Aku lihat kinerjanya belakangan cukup baik. Aku pikir dia serius dalam karier. Kok? Dan periksa juga bagaimana prestasinya di perusahaan sebenarnya. Baik. Oh iya. Perhatian Su Tiao Tiao. Jika ada yang berani menangkan aku cepat lagi. Kamu harus tahu dia apa yang harus dilakukan. Baik, Presiden Lu. Serahkan pada saya. Ke toilet begitu lama? Perusahaan membayarmu. Apa itu untuk engkau jongkok di toilet? Kamu tahu lagi? Kalau nggak ke toilet, mau kemana lagi? Berhak apa aku memberitahumu? Sutio-tio bonus bulan ini hilang. Kenapa? Kau buang waktu lama di toilet, masih berani tanya kenapa? Aku tadi jelas-jelas. Wah. Orangnya lumayan lengkap. Asisten Gao, apa yang membawa Anda ke sini? Bagian manajemen telah menyelidiki. Pencapaianmu bulan ini bermasalah. Gaji bulan ini seharusnya milik Su Tiao Tiao. Uang ini akan dipotong dari gaji Anda dan manajer Wang bulan ini untuk diberikan kepada Su Tiao Tiao. Atas dasar apa? Ada apa? Nona Liang, apakah ini keberatan dengan keputusan Pak Lu? Su Tiao Tiao ada urusan denganku. Su Tiao Tiao ada urusan denganku. Ini tidak baik, kan? Seorang penyanyi art, tidak ada urusan. Kau bisa menemui kau. Anggap saja demi perusahaan. Kau mengerti. Baik. Su Tiao Tiao, apa yang sebenarnya kau lakukan? Dia tidak benar-benar menemui Pak Lu, kan? Manajer Wang. Jadi pencapaianku tidak ada masalah, kan? Kamu... Sutiao-tiao, jangan sombong dulu. Pencapaianmu sebelumnya tidak ada hubungannya dengan sekarang. Saya minta dalam 10 hari mencapai pencapaian 3 juta. 3 juta? Baik, saya ingat. Kamu seorang sampah, masih ingin mencapai 3 juta? Menurutku itu mimpi di siang bolong. Kalau saya bisa mencapai 3 juta, apa yang akan kau lakukan? Saya nanti akan menyuruh manajer Wang bersujud padamu. Saya? Baiklah. Sutiao-tiao, jika kau punya kemampuan ini, aku akan bersujud padamu. Baik, sudah diputuskan. Manajer Wang, jangan khawatir. Su Tiao Tiao sama sekali tidak punya kemampuan itu. Kita sangat aman. Aku rasa dia juga tidak punya kemampuan itu. Tidak kusangka. Kakek ternyata pergi ke tempat yang begitu ajaib. Kenapa tidak ada jalan keluar? Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa, Tiao Tiao. Kakek untuk sementara tidak akan mati kelaparan. Berikut adalah persediaan yang dibutuhkan kakek. Beras 100 jin per hari. Kenapa sebanyak itu? Pelan-pelan, Dewa Tua,
Aku sudah bilang padamu, jangan panggil aku Dewa Tua. Aku yang salah. Aku pelupa. Sulau, apakah kau sudah bertanya pada Dewa? Apakah makanan kita sudah ada kepastian? Dewa bilang, tunggu sebentar, nanti akan ada makanan. Syukurlah. Dewa sungguh baik kepada kita. Lebih baik dari kaisar anjing. Andai Sulau menjadi kaisar, betapa senangnya. Aku pergi bekerja dulu, Sulau. Baik. Pelan-pelan. Kau bisa keluar. Setelah keluar, jadilah orang baik. Ayo pergi. Dinasti Qing sudah runtuh lebih dari 100 tahun. Masih pakai jubah naga? Kalian belum dengar kan? Orang ini tidak hanya merampas jus nenek tua, tapi juga makan tanpa bayar. Apa? Orang ini bahkan lebih buruk dariku. Kakak, hajar dia. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan pada ramai. Duduk. Tempat seperti ini disebut alam dewa macam apa? Apakah beta tertipu? Guru negara, di mana kau? Kenapa belum datang membantu beta? Guru negara, beta akhirnya bertemu denganmu. Baginda. Guru negara, ini bukanlah alam dewa yang beta inginkan. Katakan pada beta, bagaimana beta bisa kembali? Baginda, jangan khawatir dulu. Dengarkan hamba. Setelah Baginda pergi, hamba telah memeriksa banyak kitab. Akhirnya dalam sebuah buku, ditemukan deskripsi keadaan Baginda saat ini. Baginda tenanglah. Menara pemetik bintang sudah siap sepenuhnya. Selama Baginda menemukan giok itu di sana, bisa kembali ke Dayuan. Rupanya giok itu. Kakak senior. Kakak senior. Kakak senior, kenapa kau datang? Tidak kok. Bagaimana kau tahu alamat rumahku? Saat karyawan masuk ke rumah lelang, ia bersama tim mengisi formulir. Yang di dalamnya ada alamat rumah. Apa kau lupa? Tidak mengundangku masuk. Silakan masuk. Aku bantu. Ini tidak baik, kan? Pelan-pelan. Tio, kamu tenang saja, aku tidak apa-apa. Kaki sudah begini. Masih bilang tidak apa-apa? Cepat duduk. Tahan sebentar ya. Aku akan memberimu obat. Tahan sebentar ya. Sakit tidak? Tidak sakit. Kamu ini, lain kali saat main basket, hati-hati ya. Baik? Tahu. Baiklah. Kamu sudah bekerja keras. Tidak. Nasib sial. Kakak kelas, Anda sudah bekerja keras. Maaf sudah menunggu. Attack. Nasib sial.
Nah, tidak. Nasib sial. Oh ya, 3 hari lagi akan ada lelang. Karena aku akan memenangkan giokmu di lelang. Terima kasih kakak. Inputnya mau berapa? Giok ini kira-kira bernilai 2 juta, tapi untuk mempertahankan pekerjaan ini, setidaknya butuh 3 juta. Bagaimana kalau harga paket 3 juta? Paket. Anda lihat, saya sungguh tidak ingin memanfaatkan Anda. 2 barang lelang ini, jika digabungkan memang bernilai 3 juta. Maukah Anda? Agak masalah. Sungguh bagus sekali. Terima kasih, nak kakak. Terima kasih. Nah, kalau begitu sudah diputuskan. Baik, sudah tetap. Bagus sekali lolos dari bahaya. Sejujurnya aku adalah putri keluarga Liang. Meskipun Nyonya Liang belum mengakuinya, setidaknya ada hubungan darah. Akhirnya bisa ikut acara resmi, tapi bahkan biaya busana 2 juta tidak mau memberikanku. Sungguh pelit. Setidaknya aku adalah putri keluarga Liang. Meskipun Nyonya Liang belum mengakuinya, setidaknya ada hubungan darah. Akhirnya bisa ikut acara resmi, tapi bahkan biaya busana 2 juta tidak mau memberikanku. Sungguh pelit. Nona, jika tidak membeli, letakkan. Gelang ini sangat mahal. Sedikit goresan saja sudah masalah besar. Kau meremehkanku? Berapa harga gelang ini? Aku bayar. Gelang ini seharga 1 juta. Sangat mahal, Tuan. Kau yakin mau bayar untuk Nona ini? Hanya 1 juta. Beta punya emas dan perak asli, kaya raya, harta karun dunia, sebanyak yang kuinginkan. Kau pikir beta tidak mampu bayar? Baik. Tunggu sebentar, Tuan. Siapa orang ini? Mengaku kaya raya. Gila. Peduli dia gila atau tidak, kejar target dulu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Ini baru lumayan. Tunggu tampan. Anu, bisa minta kontakmu? Nanti aku bisa mengembalikan uangmu. Terima kasih ya. Terima kasih. Aku yang urus. Jangan terburu-buru. Semua dapat. Jangan rebut, semua dapat. Dewa itu baik hati, mau memberi kalian makanan. Jangan saling rebut, menyanyiakan kebaikan dewa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah, semua. Bantuan bencana ini bukan pekerjaan mudah. Tapi aku tidak bisa berikat mereka mati kelaparan di depanku. Manusia tidak boleh terlalu baik hati. Kalau terlalu baik hati, tanpa sadar, begitu banyak pengungsi datang. Kalau bantuan terus begini, Kaisar pun tidak akan mentolerirku. Urusan ini, aku harus bantu Tiao-Tiao. Untung ada kakek yang bantu. Pasti tidak masalah sekarang. Su Tiao-Tiao tertawa tanpa alasan. Apa yang lucu? Jangan-jangan dia menantang manajer? Akhir bulan nanti, di depan semua orang, aku akan pecat dia. Nanti, aku mau lihat apakah dia masih bisa tertawa.
Dengar, keluarga Lu akhir-akhir ini sedang menyiapkan ulang tahun ke-70 Nyonya Lu. Liang Yin, kamu juga dapat undangan kan? Saya saja. Hubungan keluarga Liang dan Lu begitu erat. Itu hal kecil. Mungkin aku bisa bicara beberapa kata dengan Pak Lu. Itu bagus. Nanti jangan lupa di depan Pak Lu, bicarakan hal baik tentangku. Tapi hal baik harus dibicarakan, hal jujur juga harus dibicarakan. Misalnya tentang orang yang malas kerja. Pasti akan aku sampaikan, satu persatu ke Pak Lu. Hubungan keluarga Liang dan Lu begitu erat. Mungkin aku bisa bicara beberapa kata dengan Pak Lu. Seperti masalah kinerja buruk seseorang, saya pasti akan melaporkannya kepada direktur Lu. Satu persatu. Liang Yin, kau jangan-jangan bicara tentang aku. Malas kerja kan? Bukankah begitu? Seseorang pernah bilang aku mencuri hasil kerjanya, tapi akhir-akhir ini sepertinya hasil kerjamu juga tidak meningkat. Kita lihat saja. Sampai sekarang masih keras kepala. Hari ini tanggal 27, tinggal 3 hari lagi. Saat itu, kau jangan berharap bisa tinggal di rumah lelang. Baik, kita lihat saja nanti. Wanita ini tidak mungkin menemukan barang lelang apapun. Tidak mungkin. Sekarang masalah Nyonya Tualu mengadakan pesta ulang tahun sudah tersebar di seluruh kota Jiangcheng. Semua orang sibuk mempersiapkan hadiah berharga. Siapa yang masih mau saat ini memberi kepada orang yang tidak punya kekuasaan ini? Su Tiao harus pergi. Liang Yin, hadiah yang disiapkan keluarga Liang kali ini pasti sangat berharga kan? Ini di seluruh kota Jiangcheng. Pasti yang terbaik. Tentu saja dulu. Namun, tahun ini sepertinya bukan yang paling menonjol. Masa? Akhir-akhir ini di kota Jiangcheng muncul seorang tua naga yang mengaku sebagai kaisar naga sejati, sangat hebat. Semua orang hanya tahu Tuan Naga sangat kaya, tapi sedikit yang tahu keluarga Tuan Naga. Kaisar Naga Sejati? Aku adalah Kaisar Naga Sejati, yang mulia. Aku minum segelas jus buahmu. Oh, itu memberimu muka. Jangan tidak tahu malu. Belakangan ini di kota Jiang muncul seorang naga muda yang mengaku sebagai Kaisar Naga Sejati. Dia sangat hebat. Kaisar Naga Sejati. Su Tiao. Masalah Kaisar Naga Sejati ini ada hubungannya denganmu. Jangan kau campuri urusan kelas atas. Benar. Kalau aku jadi kamu, segeralah pulang dan kemasi barang-barangmu. Masih ada 3 hari? Apa yang kau buru-buru? Lagi pula, aku masih karyawan Jeji. Oh, Manajer Wang, jangan-jangan kamu sedang menyuruh karyawan bermalas-malasan secara terang-terangan? Kamu... 3 hari? Hanya 3 hari lagi? 3 hari lagi, aku pasti akan membuatnya kehilangan muka dan tidak akan bisa bertahan di bidang ini lagi. Kakak senior, ini untukmu. Nah, kamu setiap takut aku ambil barangnya, lalu pergi begitu saja. Tidak akan. Tidak mungkin. Anda ini keluarga besar dan bisnis besar. Mana mungkin tertarik dengan uang kecilku ini? Bagaimana jika aku benar-benar tertarik? Apa yang akan kau lakukan? Masa? Kalau begitu aku anggap saja sebagai menjalin hubungan baik dengan Anda. Asal kata dihitung sebagai hasil kerjaku saja. Tenang, yang menjadi milikmu adalah milikmu. Dax yang bisa mengambilnya. Kalau begitu, aku naik dulu. Kamu tunggu aku di sini. Aku pergi ke rumah lelang dulu. Baik. Bagus, Su Tiao. Kau masih berani datang? Manajer Wang, kau di depan rumah lelang, berkelahi. Itu sangat tidak profesional. Aku tidak profesional. Su Tiao, kau sampah dengan kinerja terbawah, pantas mengatakan itu padaku?
Jangan marah, Manajer Wang. Menurutku Su Tiao Tiao akan dipecat. Tekanan terlalu besar. Dia mulai bicara ngawur. Kita ini orang normal, jangan ambil pusing dengan dia. Jam 4 sudah. Dioim benar. Masih 1 jam lagi, kau akan dipecat. Aku sarankan, cepat kembalilah dan berbenah. Su Tiao Tiao, aku bicara padamu, apa engkau tidak dengar? Memukul orang di siang bolong di depan perusahaan. Tidak peduli citra perusahaan. Asisten Gao, bagaimana Anda datang ke sini? Orang ini karyawan di bawahku. Aku hanya mengajarnya pelajaran, hukuman kecil sebagai peringatan. Kalian sudah kecanduan menjatuhkanku dan benar-benar menganggapku lemah. Tidak apa-apa, aku akan segera menggunakan fakta untuk memberi kalian pelajaran. Tidak peduli apa yang dilakukan karyawan. Kau tidak seharusnya memukul orang di sini. Hal ini akan kulaporkan ke Direktur Lee dengan jujur. Nanti beliau Bruskel. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Su Tiao Tiao ini, apakah dia dekat dengan asisten Gao? Bagaimana mungkin asisten Gao membawanya ke pelelangan? Tidak apa-apa, Manajer Wang. Di seluruh perusahaan siapa yang tidak tahu, asisten Gao itu sangat sombong. Hanya yang mendengarkan perkataan Direktur Lu. Asisten Gao pasti membawa Su Tiao Tiao masuk ke ruang pameran dan dengarkan penjelasannya. Iya. Jangan panik dulu. Mana mungkin sampah ini punya pelindung? Ayo pergi. Tuan Long, silakan lewat sini. Silakan. Maaf senior, tadi ada urusan di luar jadi terlambat. Tidak berapa-apa. Lain kali saya suruh asisten Gao antar jemput Anda. Tiao Tiao, duduklah. Direktur Lo, Tuan Long itu datang lagi. Kenapa dia datang? Dia sebulan terakhir sering keluar masuk, berbagai suang lelang, tapi selalu pulang dengan tangan kosong. Namun, sesekali juga melelang beberapa benda berharga dari zaman Dayuan. Hadirin sekalian, selamat datang di rumah lelang Jiajie, lelang musim semi. Barang lelang pertama kita hari ini adalah vas porselen biru putih dari era Qiande. Harga awal 1 juta. Setiap kenaikan harga 100.000. Direktur Le, Tuan Long tuh datang lagi. Tuan Long. Kenapa dia lagi? Berani. Aku akan membunuh kalian semua. Dicincang perlahan. Semua dicincang perlahan. 9 generasi juga dicincang perlahan. Ayahanda, ini adalah sebelum kau wafat, vas porselen biru putih favoritmu. Aku pasti akan membawanya kembali ke Dayuan. 1.500.000. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? 1.500.000. Pertama kali. 1.500.000. Kedua kali. Senior, vas porselen biru putih ini berasal dari era Qiande. Kilap glasurnya biasa saja, meskipun sudah tua, tetapi teknik pembuatannya memang tidak bagus. Lagi pula Kaisar Qiande ini adalah tiran terkenal dalam sejarah, ayah Murongyi. Dengan demikian, akan mempengaruhi nilai pasarnya. Saya perkirakan, harganya tidak akan melebihi 2 juta. 2 juta. 2 juta pertama. 2 juta kedua. 3 juta. 3 juta 10.000. 4 juta. 4 juta 10.000. 5 juta. 5 juta 10.000. 8 juta. Siapa yang berani rebut dengan Beta lagi? Beta akan hukum seluruh keluarganya. 3 juta. 3 juta 10.000. 4 juta. 4 juta 10.000. 5 juta. 5 juta 10.000. 8 juta. Siapa yang berani rebut dengan Beta lagi? Beta akan hukum seluruh keluarganya. Kakak senior, kalian ini. Asalkan ada yang berani mengganggumu, aku tidak akan melupakaannya. Barang lelang ini berasal dari era Kang Hui.
lukisan pemandangan karya anonim. Harga awal 500.000, kenaikan setiap kali 50.000. Barang lelang macam apa ini? Asal-usul barang yang dikirim tidak jelas. Lagi pula, pada masa Kang Hui terjadi perang terus-menerus. Dari mana datangnya penyair dan pelukis? Menurutku barang ini paling-paling hanya bernilai 100.000. Kalau ditambah Rp1 saja, aku merasa IQ-ku tidak cukup. Itu dia. Kaisar macam apa ini? Aku baru lihat di catatan sejarah, dia memerintah selama 20 tahun. Bertempur selama 19 tahun. 1 tahun sisanya adalah saat dia meninggal. Dan putranya naik takhta. Belum sempat ganti nama tahun. Ini bahkan tidak sebanding denganku. Lukisan ini tampak berbeda. 1 juta. Kak, aku hanya bicara asal. Tidak apa-apa, saya kamu suka. Hanya ke 1 juta. 1 juta pertama, 1 juta kedua, 1 juta ketiga. Terwal. Sutiao Tiao, Manajer Wang, kamu tidak terima dipecat kan? Kalau begitu, biar aku buat kamu percaya dengan sepenuh hati. Manajer Wang, apa aku punya dendam denganmu? Aku tidak punya dendam denganmu, hanya ingin menginjakmu. Kenapa? Karena kamu mau menjilat Liang Yin. Sutiao Tiao, kau pintar. Barang lelang ini adalah giok dari zaman Dayuan. Diperkenalkan oleh Nona Sutiao Tiao, giok ini ditaksir 2 juta. Harga awal 1.500.000. Direktur Le, lelang dimulai 1.500.000, 1.600.000. 2 juta. 2.100.000, 3 juta. 3 juta. 3 juta itu terlalu banyak. 3 juta untuk ini? Kakak, kamu dengan begini, apakah tidak terlalu boros? Tidak boros. Tetapi, giok ini sebenarnya hanya bernilai 2 juta. Anda seperti ini bukankah rugi? Kakak, uang yang kamu pinjam dari saya akan saya kembalikan secepatnya. Tidak apa. Uang ini bagi saya bukan apa-apa. Meskipun tidak apa-apa, saya juga tidak bisa membuatmu rugi. Saya tuh masih ingin terus-terusan berteman baik denganmu. Jadi pengorbanan kita berdua harus seimbang. Kakak, kamu dengan begini apakah tidak terlalu boros? Tidak boros. Giok ini sebenarnya hanya bernilai 2 juta. Seperti ini bukankah rugi? Jadi kamu tarik-tarikin saya terugi. Kamu harus setuju membantu saya melakukan satu hal. Hal apa? Pada pesta ulang tahun nenek saya, masih kekurangan seorang pacar. Pacar? Ya ampun, drama keluarga kaya? Tidak bisa. Ini memang bukan bidang keahlian saya. Kami tidak bisa melakukannya. Kamu tidak mau? Kakak, ini memang... 5 juta. Benar-benar gila. Jangan pedulikan, kita lihat saja pertunjukannya. Giok yang disebutkan oleh guru negara, saya harus mendapatkannya. 5 juta. Tuan Lu orangnya terhadap giok sangat bertekad untuk mendapatkannya. 5.500.000. 6 juta. 10 juta. 10 juta semahal itu. Pindah tempat. 10 juta bisa beli 5 giok. 10 juta dibuang begitu saja. Presiden Lu memang putra mahkota Jiang Cheng. Agak kos yang dari kemampuan ini sangat newin. 10 juta. Tuan, waktu lelang akan segera tiba. Anda mau menambah tawaran? Tidak punya uang ya, tidak punya uang. Masih pura-pura. 10 juta? Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Baik, saya umumkan, giok dari zaman Dayuan ini telah dimenangkan oleh Presiden Lu dengan harga 10 juta. 3.
2, 1. Laku. Selamat senior. Hanya saja, tadi sebenarnya siapa yang bersaing denganmu untuk giok ini sampai menaikkan harga setinggi itu? Jika bersahabat bro, orang yang membutuhkan giok ini menawar harga setinggi itu, terlihatlah aneh. Jangan berpikir terlalu banyak. Hanya membuatmu membuang banyak uang sia-sia. Sayang sekali. Masalah uang itu hal kecil. Hanya masalah yang kusebutkan sebelumnya. Kau bersedia menerimaku? Aku... Oh sudah, saya pikirkan. Bolehkah aku? Kau boleh. Baik, kalau begitu aku setuju. Baik, urusan selanjutnya akan kuberikan melalui asisten kau. Data tifter Direktur Luda Tuan Long terdapakan. Orang ini sangat misterius. Sebulan yang lalu, seolah-olah tiba-tiba masuk di kota Jiangqing. Dalam waktu singkat, dia mengumpulkan kekayaan yang melimpah. Tapi dari mana uangnya? Tidak ada yang tahu. Baik, saya mengerti. Selamat, ini adalah barang lelang Anda. Ini kakak senior, lihat. Apa ini? Sudah kubilang lukisan ini menyimpan rahasia. Lihat. Nilainya pasti lebih dari 3 juta. Wanita jahat. Apa trik jahat yang kau gunakan? Dari mana kau dapat giok itu? Su Tiao Tiao, dengan kemampuanmu, sepertinya tidak bisa mendapatkan barang berharga seperti itu, kan? Pasti kau mencurinya. Liang Yin, kau terlalu banyak urusan. Su Tiao Tiao, akui sajalah. Wanita jahat. Dari mana kau dapat giok itu? Pasti kau mencurinya. Su Tiao Tiao, akui sajalah. Berhenti. Cukup ramai. Apa yang terjadi? Apakah mereka menindasmu? Asisten kau, saya tidak. Aku tidak bertanya padamu. Mereka menindas saya dan bahkan bilang hasil kerjaku didapat melalui cara yang tidak sah. Selama ini, mereka selalu menindas saya. Aku punya bukti. Su Tiao Tiao, kamu... Wang Meihua, sudah kuduga kau bukan orang yang jujur. Sekarang pergilah ke bagian keuangan ambil gaji. Mulai besok, kau tidak perlu datang kerja lagi. Berhati-hatilah kalian. Pantas. Beberapa hari ini sibuk dengan urusan rumah lelang. Entah bagaimana kabar kakek sekarang. Kalau orang suci bisa memberi kita lebih banyak makanan, itu bagus. Tapi ayah pernah bilang, kita tidak boleh serakah. Ayah tahu itu. Tapi sejak Raja Tiran ini naik tahta, kita baru pertama kali menikmati hari-hari tanpa khawatir makan dan minum. Ayah ingin membawamu menikmati hari-hari ini lebih lama. Sudwa, ada apa? Di luar datang lagi 100 lebih orang. Semua ingin bergabung denganmu. Bagaimana menurutmu? Kenapa kakek butuh begitu banyak logistik? Jangan-jangan dia memelihara tentara? Kenapa kau melototiku? Apa kau bisa mengaturku? Jangan kira karena manajer Wang pergi, kau bisa bertindak sewenang-wenang di atasku. Kau marah? Aku marah. Kau
mulutut manis. Lo bos, apa perlu saya panggil dia ke kantor? Baik. Lu senior, Duduklah, Tiao-Tiao. semangat Su Tiao-Tiao. Sudah akrab dengan senior, kenapa masih grogi? Kapan kau akan pergi bersamaku menemui nenek? Ini... Aku... Jika kau merasa syarat ini tidak adil, kau bisa mengajukan kompensasi lain. Gue akan pertimbangkan. Tidak usah, tidak usah. Kondisi ini sudah sangat... Iya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Ada apa? Kak, boleh aku mengajukan satu permintaan lagi? Katakan. Aku ingin perbekalan. Perbekalan? Ya, aku ingin perbekalan. Tapi tenang saja. Hanya sedikit beras, tepung terigu dan makanan sejenisnya. Tapi jumlahnya harus banyak. Kau mau apa dengan itu? Aduh. Kak, dia tidak marah kan? Boleh. Kak, Jangan senang dulu. Aku juga punya syarat. syarat apa? Aku perlu petisirkannya sekarang. Atau tidak, kalau sudah akan kuberitahu kamu. Baik. Serahkan daftar perbekalan yang kamu butuh kepada asisten kau. Baik, Kak. Guru negara, guru negara, guru negara, guru negara. Aku menemukan giok itu. Jika Kaisar mendapatkan giok itu, bisa kembali ke Dayuan. Guru negara, aku tidak mendapatkan giok itu. Bagaimana ini? Jika tidak mendapatkannya, Kaisar akan selamanya tidak bisa kembali ke Dayuan. Tapi tenang saja, aku pasti bisa mendapatkan giok itu. Chenzhou, kamu sudah tidak muda lagi. Kenapa? Belum punya niat menikah? Nenek, hal ini tidak bisa kita buru-buru. Aku lihat kamu sama sekali tidak ada niat. Aku sungguh curiga. Apakah kamu suka laki-laki? Nenek, Kenapa? aku punya orang yang kusuka. Benarkah? Dia dari mana? Apa pekerjaannya? Dia laki-laki. Kau harus membawanya ke hadapanku, kan? Aku bukanlah orang tua yang tidak punya perasaan. Nenek, mengenai hal ini, jangan tuh Anda khawatirkan. Aku punya rencana sendiri. Chenzhou, kenapa engkau tidak patuh, nak? Jika aku bertemu dengan seorang gadis yang bisa menaklukkan Chenzhou, pasti akan kumanjakan dia setinggi langit. Inilah keluarga Lu, sungguh megah. Su Tiao-Tiao. Orang jahat sepertimu. Pantas datang ke pesta keluarga Lu. Kau sungguh tidak tahu diri. Cepat keluar dari sini. Aku punya undangan. Kenapa aku harus keluar? Undangan? Hanya rakyat jelata sepertimu. Pantas memiliki undangan? Pasti palsu. Mana Satpam? Satpam, cepat usir orang ini. Aku punya undangan. Kenapa aku harus keluar? Hanya rakyat jelata sepertimu. Pantas memiliki undangan? Pasti palsu. Satpam, cepat usir orang ini. Ada apa? Asisten kau datang tepat waktu. Ada orang yang memalsukan undangan di sini. Cepat usir dia. Asisten Gao. Maaf, dari jalur mana saya harus masuk ke ruang pesta? Anda adalah tamu terhormat, tentu lewat pintu utama. Tamu terhormat? Hanya karena wanita jahat Su Tiao-Tiao itu. Nona Liang, saya sarankan Anda menjaga mulut Anda. Hari ini relax pesta ulang tahun Nyonya Tua. Rituals punenggan tersenya. Tahun depan grup Liang belum tentu bisa mendapatkan pesanan dari pasar loh. Konsekuensi seperti ini, mungkinkah bisa Anda tanggung? Sikapmu padanya, sikap apa itu padaku? Kau tahu aku adalah
Nona Liang. Seluruh kalangan atas di Jiangcheng tahu identitas Anda. Hanya saja, identitas Washi seorang di luar liga. Tarak karbi yang layak untuk dibanggakan secara terbuka. Hei kau, Nona Su, silakan ke sini. Terima kasih. Hui sudah tahu sikap keluarga Liang padaku. Orang lain sama sekali tidak menghargaiku. Untunglah aku punya persiapan cadangan. CEO Lu Nona Su sudah datang. Kau boleh pergi. Dan kamu terlihat cantik hari ini. Chenju, kemarilah. Nenek akan memperkenalkan seorang putri padamu. Siapa gadis ini? Aku belum pernah melihatnya. Lihat betapa ceria anak ini. Lihat betapa baiknya gadis ini. Namun, kenapa aku merasa kamu agak familiar? Familiar? Aku? Nenek, Tiao baru pertama kali datang ke rumah. Jangan terlalu antusias. Kau membuatnya takut. Benarkah? Nona Su, apakah nenek membuatmu takut? Tidak. Makanya aku bilang, sebagai seorang nenek, apa salahnya mencari istri untuk cucu? Hanya Chenju yang terlalu banyak berpikir, takut ini, takut itu. Nyonya Tuafeng mencarimu. Katakan padanya, aku segera datang. Nona Su, nenek menyukaimu. Kamu lain kali sering-seringlah ke rumah kami. Maaf tadi ya. Tidak apa-apa kakak senior. Nenekku hanya agak cemas soal pernikahanku. Jangan marah ya. Tidak apa-apa. Aku datang hari ini, bukankah untuk membantumu menghadapi desakan menikah? Minggir. Kediaman lu. Bagus. Cocok jadi istana sementaraku. Minggir. Kediaman lu. Bagus. Siapakah tuan ini? Kau tidak perlu tahu siapa Beta. Kau hanya perlu tahu Beta. Aku ingat suara ini. Ternyata dia benar-benar orang gila itu. Hari ini adalah jamuan keluarga Lu. Adik kau datang untuk memberi selamat. Keluarga Lu menyambut. Adik kau datang untuk mencari masalah. Jangan salahkan keluarga Lu karena tidak sopan. Tuan Lu, Beta datang hari ini untuk mengambil sesuatu. Setelah Beta mendapatkannya, Beta akan pergi. Kau menginginkan giok itu? Benar. Inilah giok itu. Beta ingat saat lelang, Tuan membayar 10 juta untuk membeli giok ini. Beta saat itu tidak punya cukup uang. Tetapi hari ini, Beta bersedia membayar 20 juta untuk membeli giokmu ini. 20 juta? Apa arti sebenarnya dari giok ini? Sampai Tuan Long tu membayar harga sebesar itu. Dan dari mana uangnya? Padahal 2 hari yang lalu, dia masih orang yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 10 juta. Tapi hari ini bisa mengeluarkan 20 juta. Tuan Lu, serahkan giok itu pada Beta. Nah, giok ini tidak dijual oleh keluarga Lu. Kau, Lu Chenjo, Beta sudah memberi cukup muka padamu. Jangan tidak tahu diri. Bukan hanya 20, bahkan 200 juta. Keluarga Lu tidak akan mempedulikannya. Lu menghargai kabut, bukan datang ke pesta ulang tahun keluarga Lu. Maka kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Antarkan tamu pergi. Kurang ajar. Tuan Lu, jangan menyesal. Direktur Lu sudah menyelesaikan semuanya. Menurut orang kita, Tuan Long ini sepertinya keturunan Koa dari zaman Dayuan. Memegang banyak
Artefak berharga asli dari zaman Dayuan. Omong kosong. Mustahil keluarga bangsawan bahkan tidak bisa mengeluarkan uang tunai 10 juta. Keluarga barang antik. Mungkinkah Tuan Long ini adalah... Abaikan dulu asal-usulnya. Undangan Tuan Long ini, dari mana asalnya? Saya tidak ingat keluarga lu pernah mengundang Tuan Long ini. Undangan itu... Liang Yin, gelangmu sangat cantik. Gelang ini hanya lumayan mahal. Gelang seharga lebih dari 1 juta langsung dipakai. Keluarga Liang benar-benar rela untukmu. Liang Ying kita begitu luar biasa. Tentu saja keluarga Liang rela padanya. Liang Yin, setelah pesta nanti, bisa pinjamkan gelangmu untukku? Sebenarnya keluarga Liang biasa saja padaku. Sebenarnya, gelang ini diberikan oleh orang lain. Siapa? Apa kamu mendapat pria kaya? Aduh, pria kaya apa? Bicaranya jelek sekali. Akhir-akhir ini di Jiangcheng datang seorang Tuan Long. Kalian dengar belum? Dia sangat berpengaruh. Aku dan Tuan Long hanya saling mencintai. Halo Tuan Lu. Undangan Tuan Long yang kau berikan. Aku bertanya padamu. Kulihat Tuan Long baru sampai di Jiangcheng. Pesta ulang tahun keluarga lu begitu megah. Dia pasti belum pernah melihatnya. Jadi aku memberi selembar undangan untuknya. Direktur lu, aku sungguh tidak punya maksud lain. Lemparkan dia keluar. Mulai hari ini, keluarga lu tidak menerimanya. Juga tidak menerima keluarga Liang. Bye. Direktur lu, aku sungguh nggak punya maksud lain. Aku... Direktur lu? Keluar. Direktur Lu, salah paham. Ni semua salah paham. Dengarkan penjelasanku. Direktur Lu, keluarga Liang sangat menghormati Anda. Mana mungkin tidak sopan pada Anda? Ini semua ulah anak nakal Liang Yin. Aku tak punya anak perempuan sepertimu. Mulai hari ini, keluarga Liang tak ada hubungan lagi denganmu. Hiduplah sendiri atau mati. Keluar. Ternyata tiran itu bernama Murong Yi. Alis tebal, badan tinggi besar. Ciri fisik ini cocok dengan Tuan Long. Pantasan tiran itu tak bergerak akhir-akhir ini. Ternyata dia sudah tidak di era ini. Hanya saja sepertinya, dia masih memiliki cara berkomunikasi dengan Dayuan. Apa dia juga memiliki takdir yang serupa denganku? Tidak baik, prajurit datang. Ada apa di luar? Tuan, tentara datang. Mereka datang untuk memungut pajak. Para penduduk bandel ini semuanya gemuk dan kuat. Kakak. Gemuk? Dasar bodoh. Saat memungut pajak di desa sebelumnya, para penduduk desa itu kurus seperti kerangka. Tidak gemuk dibandingkan dengan mereka. Ada keperluan apa, tuan-tuan? Bukan urusanmu, kakek tua. Pergi sana. Saya yang bertanggung jawab di sini. Ada yang ingin tuan katakan? Katakan saja padaku. Yang bertanggung jawab? Baik, aku akan bicara denganmu. Kami diperintahkan oleh istana untuk memungut pajak kepala kalian. Setiap orang membayar pajak kepala 10 tahun. 10 tahun? Kami diperintahkan oleh istana untuk memungut pajak kepala kalian. Setiap orang membayar pajak kepala 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun, pajak kepala sudah kalian pungut. Sampai puluhan tahun ke depan. Masih mau memungut lagi? Baik. Kami tidak memungut pajak kepala lagi. Kami memungut pajak tanah? Ya, kami memungut pajak tanah. Nama pajak tidak penting. Yang penting adalah kalian menyerahkan uang sungguhan kepada kami.
Kalian benar-benar tidak menganggap kami sebagai manusia? Kalian pikir kalian siapa? Kami diperintahkan langsung oleh Kaisar, perintah langsung dari mulut Baginda. Siapa yang berani menolak? Tuan, mohon pengertian Tuan pada mereka. Tuan... Satu kata lagi, aku bunuh kau. Ayo serang. Penolong, kau tidak apa-apa. Penolong, cepat pergi. Kami yang membunuh tentara itu. Tidak ada hubungannya denganmu. Pengadilan mau bunuh kami, biarlah. Titor Alhamdulillah penyelamat kami. Kami tidak bisa menyusahkan Anda. Berontak. Kakek malah membawa sekelompok penduduk desa memberontak. Ini... Siapa? Datang? Siapa? Siapa? Datang? Siapa? Kau. Rumah miskin dan sederhana, sungguh menyedihkan, sampai menggelikan. Bagaimana rumah kami? Tidak perlu kau nilai. Silakan keluar. Su Tiao Tiao, kau tahu tujuan aku datang? Berikan barang itu padaku. Aku pasti akan pergi. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Cepat keluar. Jangan pura-pura bodoh. Berikan barang itu padaku. Atau aku akan mengulitimu hidup-hidup. Lepaskan aku. Tuan Lui, kau menyelamatkan gadis cantik. Aku selalu betul pakai arbau standar izin. Menurut hukum, hukumannya penjara di atas 3 tahun. Kalian mau apa? Aku geram. Lu Chenzo, aku bilang, Liontin Giok ini pasti akan kudapatkan. Kalian tunggu saja. Tiao Tiao, kau tidak cepat apa? Aku tidak apa-apa. Nyonya tua, sudah larut malam, Anda harus istirahat. Bagaimana aku bisa tidur? Belum lagi Tuan Long yang asal-usulnya aneh. Belum lagi pernikahan Chenjo. Semuanya sudah cukup membuatku pusing. Maka Tuan muda, belum bertemu orang yang tepat. Tidak juga. Seperti waktu SMA, dia sudah suka. Nenek, sudah larut malam. Kenapa nenek belum tidur? Kau bilang kenapa aku belum tidur? Tentu saja karena kamu. Selamat malam, Nyonya tua. Bukankah ini Nona Su? Kemari. Cepat biar aku lihat. Nona, kau mirip seseorang. Nyonya tua. Kau mirip kekasih Chenjo. Nenek, jangan bicara sembarangan. Kau suka seorang gadis bernama Su. Kau bahkan mencetak fotonya dan menyelipkannya ke dalam buku. Nenek kepala pelayan sudah mengantuk. Cepat antar dia kembali untuk beristirahat. Baik, Tuan muda. Aku tidak mengantuk, aku tidak pergi. Nenek, jika Anda terus bicara, Tuan muda sungguh tidak akan bisa mendapat istri. Sampai separah itu? Ayo pergi. Selamat malam, Nenek. Su Tiao Tiao, wanita jahat itu, berani merebut giok darimu, Tuan Long. Sungguh tidak tahu diri. Aku cepat atau lambat akan membuat mereka yang berani melawanku menyesal. Kalau begitu kan bagaimana jika aku membantu Tuan Long merebut kembali giok itu? Kamu? Aku dan Su Tiao Tiao adalah rekan kerja. Aku lebih dekat dengannya. Cantik sungguh pengertian. Tunggu kemenanganmu. Tentu akan ada hadiah besar.
Murongyi, orang gila itu, untuk apa dia menginginkan giok itu? Meskipun kakak senior lu bilang akan melindungiku, tapi aku tidak bisa sepenuhnya bergantung padanya, kan? Dan juga kakak senior lu denganku, sungguh menjengkelkan. Su Tiao Tiao, serahkan giok itu padaku. Giok apa? Kau tanya giok apa? Pura-pura bodoh di sini. Aku sarankan kau. Cepat serahkan giok itu padaku. Giok yang itu? Tapi, untuk apa Liang Yin menginginkan giok itu? Mungkinkah kau telah berpihak pada Tuan Long? Tentu, Sir. Aku sekarang adalah wanita yang paling disayang Tuan Long. Kamu tidak usah iri. Jadi saya menyarankan Anda sekarang juga berikan giok itu padaku. Aku masih bisa di hadapan Tuan Long mengucapkan beberapa kata baik untukmu. Kau telah berpihak pada Tuan Long. Tentu saja. Sekarang aku adalah wanita yang paling dicintai Tuan Long. Kamu tidak bisa iri. Jadi saya menyarankan Anda sekarang juga berikan giok itu padaku. Aku masih bisa di hadapan Tuan Long mengucapkan beberapa kata baik untukmu. Kamu menginginkan giok itu? Tentu saja. Lalu kenapa kamu menginginkannya? Kenapa kamu peduli? Aku rasa kamu tidak tahu. Tujuan Tuan Long menginginkan giok itu, kan? Kau berani bilang kau adalah wanita yang paling dicintainya? Dia bahkan masalah sekecil ini tidak mau memberitahumu? Sepertinya dia juga tidak begitu sayang padamu. Aku? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Hanya saja, ini urusanku dengan Tuan Long. Kenapa aku harus memberitahumu? Aku rasa kamu tidak tahu. Adapun Tuan Long itu hanya menganggapmu sebagai mainan. Kalau tidak masalah penting seperti ini, masa tidak memberitahumu? Bagus, dasar jalang. Memukul rekan kerja saat jam kerja. Kamu dipecat. Kalian tunggu saja. Kita lihat saja. Banyak berbuat zalim pasti celaka. Siapa yang akan menyesal belum tentu. Tiao-Tiao, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Hanya saja aku berpikir, itu Murongyi, kenapa dia menginginkan giok itu? Murongyi adalah nama asli Tuan Long. Siapa dia? Katakan padaku. Baiklah. Aku beritahu kamu. Sebenarnya begini ceritanya. Ayah, aku sangat lapar. Aku lapar. Chenzo akhir-akhir ini mengomel tentang giok itu. Jangan-jangan giok ini adalah yang diberikan padaku? Kudengar di luar, ada yang mencari giok nih. Barang ini sepertinya sangat mahal. Mahal itu bagus. Barang semahal ini cocok diberikan pada istri cucuku. Maksudmu, giok yang aku inginkan. Tidak kau dapatkan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu wanita jahat itu akan... Jadi Kak Long, aku mohon, tolong kau harus menghajarnya. Orang tak berguna. Kau tidak hanya gagal mendapatkan barangku, tapi juga membuatnya waspada. Orang tak berguna sepertimu. Pantaskah aku membalaskan dendamu? Kata guru negara, di Dayuan ada yang mau memberontak. Aku harus kembali. Hanya saat 9 bintang sejajar, aku bisa kembali dengan memegang giok. Giok ini pasti kudapatkan. Ini untukku? Ini keinginan nenek. Ini 10 juta loh. Diberikan begitu saja padaku? Tidak. Aku tidak bisa menerimanya. Ini oleh nenek untuk istri cucu. Kau harus menerimanya. Tapi... uang bukan masalah.
Jika adalah perhatian nenek. Dan juga oleh-oleh untuk istri cucu. Tunggu. Bagaimana bisa jadi menantu perempuan? Tio, kau tidak mau setuju. Bukan begitu. Itu surat dari kakek. Sang Dewa Tua, di sini dari ibu kota hanya 100 li jaraknya. Dalam beberapa hari lagi, kita bisa sampai ke ibu kota. Sudah lama sejak kita mengangkat senjata, tapi belum menemui perlawanan yang berarti. Maksudmu ada yang tidak beres? Mungkin. Perintahkan ke bawah. Semua orang jangan bertindak gegabah. Ikuti perintah militer. Baik. Semua orang dengarkan perintahku, berkemalah di tempat. Baik. Berhenti, jangan. Kalau mau berhenti, tunggu sampai kita masuk ibu kota baru berhenti. Menurutku Sang Dewa Tua ini baik dalam segala hal. Hanya terlalu hati-hati. Benar. Dia punya hubungan keluarga dengan Sang Dewa Tua. Pasti tidak segesit kita. Benar sekali. Gampang bicara. Apa ini? Kenapa terbakar? Aduh, celaka. Kakek berkata, dia menemukan bahan peledak di garis depan Dayuan. Apakah di zaman Dayuan juga ada bahan peledak? Tentu saja tidak ada. Harus menunggu 500 tahun setelah Dayuan runtuh, baru ada penemuan bahan peledak. Pasti Murong Yi. Dia itu orang gila. Tiao, kau tenang saja. Bahan peledak juga ada tingkatannya, ada pengawasannya. Murong Yi, menurut perkiraanku, yang dia dapatkan seharusnya bukan bahan peledak tingkat tinggi. Nanti aku akan mengatur orang, laporan kepasukan pupuk mesin miliknya. Benarkah? Syukurlah, Kak. Tenanglah. Aku akan membuat kakek kita gamble dengan setawet. Kakek berkata, dia bertemu dengan bahan peledak di garis depan Dayuan. Bahkan ada bahan peledak pada zaman Dayuan. Pasti Murong Yi. Dia benar-benar gila. Tiao, jangan khawatir. Aku akan mengatur orang sebentar lagi. Memotong pasokan bubuk mesiu miliknya. Tenanglah. Aku ada beberapa story to product. Buat flatting itu save it. Kakek kita? Itu kakekku. Tiao. Setelah kita bersama, keluargamu, juga keluargaku. Tapi, aku belum setuju untuk bersama denganmu. Tiao. Apakah kau tetap? Bukan tidak mau. Itu... Ya. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu memberiku jawaban. Sebenarnya, Kak, aku juga tidak bermaksud menolakmu. Hanya ada satu hal yang belum aku siapkan. Su Tiao. Aku pada dasarnya bukanlah orang yang sabar. Sebaiknya kamu beri aku jawaban. Pak Lu, Ketua Langsto, apakah aku datang di saat yang tidak tepat? Pasangan suami istri Liang, berkonet folk. Katanya ingin mencari Liang Yin. Dan detailnya, bilang, Anda harus berkomprehensi. Baik, aku mengerti. Maaf mengganggu Anda, Presiden Lu. Kalian mencari petunjuk tentang Liang Yin, kan? Ya. Sejak perjamuan ulang tahun Nyonya Tua, kami tidak pernah melihatnya lagi. Maaf mengganggu Anda, Presiden Lu. Kalian mencari petunjuk tentang Liang Yin, kan? Ya. Sejak perjamuan ulang tahun Nyonya Tua, kami tidak pernah melihatnya lagi. Presiden Lu, seharusnya kami tidak berani mengganggu Anda. Tapi kami benar-benar tidak dapat menemukan Liang Yin. Dan kami sudah bertemu dengan
seorang investor berusia lebih dari 50 tahun. Asalkan investor memberikan investasi kepada Liang Group, kita akan menikahkan Liang Yin ke sana. Ya lihat. Liang Yin sudah saya pecat. Keberadaannya saya pada itu ya. Apa? Namun mungkin kalian bisa dari orang lain mendapatkan petunjuk. Lihat, Pak Lu benar. Ternyata ada sesuatu di sini. Cepat biarkan aku lihat. Itu dia, anak haram itu. Dia meninggal. Aku awalnya tidak berniat membunuh kalian. Namun karena kalian sudah menemukan rahasiaku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nona Su, tahukah kau mengapa aku menginginkan giok ini? Dengar, giok itu dapat membantu pemiliknya mewujudkan keinginan. Begitu ajaib ya? Keinginanku adalah agar Shenzhou membawa pulang seorang istri. Dari saat aku melihatmu, keinginanku sudah terwujud. Jadi, aku memberikannya padamu. Biarkan ia melanjutkan, terus untukmu mewujudkan keinginan berikutnya. Nona Su, apa keinginanmu? Nona Su, dengar, giok itu dapat membantu pemiliknya mewujudkan keinginan. Jadi, aku memberikannya padamu, biarkan ia melanjutkan, terus untukmu mewujudkan keinginan berikutnya. Nona Su, apa keinginanmu? Sebenarnya, yang aku inginkan mungkin ada banyak hal. Tidak apa-apa. Keserakahan adalah hak istimewa anak muda. Selama apa yang kau kejar tidak bersalah, tidak melanggar moral, maka itu bukan masalah besar. Nenek, ada teman yang mencariku. Aku harus pergi dulu. Baik, aku tidak akan menyita waktu kalian. Pergilah. Baik. Aku sudah bilang sebelumnya. Su Tiao Tiao, kita pasti akan bertemu cepat atau lambat. Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jika kau mau cari, cari aku. Jangan menyusahkan orang yang tidak bersalah. Bukankah perkataanku benar? Murong Yi, Kau ternyata tahu identitasku. aku tidak hanya tahu namamu. Masih banyak lagi yang aku tahu. Aku awalnya ingin membunuh dan merampas harta. Tapi sekarang, wanita ini masih memiliki lebih banyak kegunaan. Dia bisa membantuku kembali ke Dayuan. Su Tiao Tiao, tujuanku, kau tahu di dalam hatimu. Berikan giok itu padaku, maka aku akan mengampuni seluruh keluarga lu. Giok itu tidak ada di tanganku. Bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya padamu. Maka aku tidak akan membiarkanmu. Lu Chenzhou, mengenai seorang wanita Lim, engkau benar-benar tidak tahu malu. Baik. Kalian baik-baik saja. Kalian tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian berlutut memohon ampun. Tiao Tiao, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Kenapa kau menemuinya sendirian? Dia terlalu berbahaya. Aku tidak bisa membiarkannya bertemu nenek. Kau juga tidak bisa menghalangi di depan nenek. Di mana kau menempatkanku? Aku... Su Tiao Tiao, kau ada sendirian sekarang. Ingatlah selalu, aku ada di sini. Baik, senior. Penyelamat jangan selamatkan mereka. Biarkan orang-orang tak tahu diri ini mati sendiri saja. Kalau bukan karena mereka gegabah, bagaimana pasukan kita bisa terus kalah?
Ini bukan salah mereka. Ini salah kaisar. Tiran itu? Zaman itu pasti tidak ada bubuk mesiu. Tiao Tiao bilang dia sudah mencari cara untuk memutus pasokan bubuk mesiu tiran. Entah kapan, baru ada hasilnya. Lanjutkan pengobatannya. Tidak baik, tidak baik. Dewa tua, cepat lihat. Liu Bu muntah dan mencret, yang keluar semuanya darah. Apa katamu? Apa yang begitu mendesak? Ada wabah di tempat kakek. Wabah? Ya, aku yakin. Dalam sejarah tidak ada catatan tentang wabah ini. Pasti ulah Murong Yi. Murong Yi, kau membawa patogen ke Dayuan? Apa kau tidak takut kutukan? Kau ternyata tahu caraku. Seperti dugaanku, kau juga bisa menghubungi Dayuan. Kau meracuni rakyatmu sendiri hanya untuk membuktikan ini. Hal sepele yang tidak penting. Murong Yi, kau benar-benar bukan manusia. Sekelompok rakyat jelata bisa menggunakan nyawa mereka untuk memberikan sedikit kemudahan bagiku. Itu berkah bagi mereka. Su Tiao Tiao, aku memberimu 1 hari lagi. Jika setelah 1 hari, kau masih ragu-ragu, maka jangan salahkan aku jika aku tidak kenal ampun. Kalian semua harus mati. Bagaimana keadaan guru negara? Baginda bijaksana. Wabah itu memang dahsyat. Pengawal rahasia melaporkan bahwa rakyat jelata yang berani melawan, 3 dari 10 telah mati. Moral pemberontak sangat terpukul dan mereka jatuh terpuruk. Bagus. Semakin banyak yang mati, semakin senang aku melihatnya. Berani melawan aku. Inilah akibatnya. Tetapi Baginda, baik itu mesiu maupun wabah, semua cara ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Sejak Baginda naik ke alam dewa, di istana dan di kalangan rakyat, desas-desus tentang hilangnya Baginda semakin menjadi-jadi. Jika Baginda tidak kembali, khawatir fondasi 100 tahun Dayuan masih dalam bahaya. Baginda, baik itu mesiu maupun wabah, semua cara ini hanya mengobati gejala, bukan akar masalah. Sejak Baginda naik ke alam dewa, di istana dan di kalangan rakyat, desas-desus tentang hilangnya Baginda semakin menjadi-jadi. Jika Baginda tidak kembali, khawatir fondasi 100 tahun Dayuan masih dalam bahaya. Guru negara, surga ini juga tidak ada apa-apanya. Lebih baik aku di Dayuan. Di Dayuan aku adalah naga sejati dan kaisar tertinggi, sedangkan di surga ini, aku tak lebih dari seorang hartawan kecil, tidak ada bedanya. Setelah aku mendapatkan giok dan kembali ke Dayuan, pasti akan menguliti para perusuh ini. Hidup kaisar 10.000 tahun. Guru negara, dengarkan perintahku. Aku perintahkan kau untuk segera memecah belah para perusuh ini. Setelah aku kembali ke istana, pasti akan menangkap mereka semua. Siap laksanakan. Ada, yaitu 3 hari lagi. Dewa tua, istana sudah untuk ketiga kalinya mengirim orang untuk merekrut kita. Mereka bilang, asalkan kita menyerahkan Anda, maka mereka tidak akan mempermasalahkan masa lalu kita. Apakah engkau benar-benar percaya mereka? Sejak dulu di perjanjian seperti ini, tidak pernah ditepati. Bukankah istana selalu berpegang pada janji emas? Mungkin taruhan ini benar-benar bisa berlaku. Istana telah memungut pajak darimu selama puluhan tahun. Apakah pernah ada sedikit pun janji yang ditepati? Begitulah sifat manusia. Bahkan jika benar-benar mati di sini, tidak ada yang aneh. Aku sudah tua. Mati tidak masalah bagiku. Aku juga tidak menyesal menyelamatkan setiap orang di sini. Hanya saja sebelum mati, tidak bisa melihat Tiao Tiao hidup aman dan sejahtera. Aku tidak akan bisa tenang, bahkan sampai mati. Menurut informasi observatorium,
yang jarang terjadi dalam 100 tahun, konjungsi 9 bintang akan muncul malam ini. Saat itu, di sekitar kota ini bisa dilihat. Ada aku di sini. Hei, Su Tiao Tiao. Bagaimana? Sudah pikirkan? bagaimanapun juga, aku tidak akan memberikan giok itu padamu. Siapa tahu kau akan mengambil giok itu untuk apa? Aku tidak pernah salah perhitungan. Sudah kuduga kau akan berkata begitu. Su Tiao Tiao, aku berterus terang padamu. Aku sudah tahu kau di Dayuan. Ada urusan dengan seorang kerabat. Murong Yi, kau... Orang tua itu bernama Su. Semua orang memanggilnya Dewa Tua. Kudengar, dia juga bisa mengobati dan juga membawa beberapa rakyat jelata yang tidak bermoral untuk melawanku. Banyak hal yang dia bisa. Sungguh mirip dengan yang berasal dari alam dewa yang kacau ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Aku, yang kuinginkan sangat sederhana, hanya giok itu. Jika kau berikan padaku, aku akan melepaskanmu. Baik, kata-kata pria sejati tidak bisa ditarik kembali. Sekarang aku akan pergi memberikan giok itu padamu. Jika kau berani menipuku, aku tidak akan melepaskanmu meskipun menjadi hantu. Aku adalah kaisar tertinggi, tidak akan pernah mengingkari janji. Semua adalah padaku. Aku, yang kuinginkan sangat sederhana, hanya giwang giok itu. Kau berikan padaku, aku akan melepaskanmu. Baik, janji adalah janji. Aku akan pergi memberimu giwang giok sekarang. Murong Yi, aku datang. Di mana kau? Keluarlah. Mana giwang gioknya? Di sini? Tunggu. Jika kau ingin bertransaksi denganku, setidaknya tunjukkan niat baikmu dulu. Aku sudah datang. Apa bukti niat baik lagi? Aku ingin melihat kakekku, bagaimana keadaannya sekarang. Aku bisa tunjukkan padamu. Tapi kau harus serahkan giwang gioknya dulu. Tidak. Su Tiao Tiao, sekarang bukan waktunya kau dan aku untuk tawar-menawar. Akhirnya dapat giwang gioknya. Saat 9 bintang berbaris, aku bisa kembali ke Dayuan. Mana kakekku? Kakekmu sudah dikhianati oleh para pengungsi itu. Aku hanya memberi para pengungsi itu sedikit keuntungan. Mereka lalu mendorong kakekmu keluar. Kakekmu sekarang mungkin sudah dihukum mati dengan potongan lebih dari 3.600 pisau. Murong Yi, kau brengsek! Aku akan membunuhmu. Tiao Tiao. Tuan Lu, sepertinya kau yang lebih bijak. Jika di Dayuanku, pasti aku akan memberimu jabatan. Sayangnya, ini di dunia kalian. Jangan omong kosong. Di mana Liang Yin? Di mana kakekku? Kakekmu sekarang mungkin sudah dihukum mati, lebih dari 3.600 potong. Murong Yi, kamu bajingan. Aku akan membunuhmu. Tiao Tiao. Tuan Lu, sepertinya kau yang lebih tahu situasi. Jika di Dayuanku, pasti ku beri kau jabatan. Jangan basa-basi. Di mana Liang Yin? Kau bicara tentang wanita, murahan yang mendekat sendiri itu? Dia orang yang tidak berarti. Kenapa kau tanyakan dia? Dia karyawan perusahaanku. Aku harus tahu data semuanya. Orang yang tidak berharga. Apa gunanya dia? Dia sudah kukubur lama. Oh iya, bukan hanya Liang Yin. Juga orang tua Liang Yin. Semua kukubur di sini. Bagaimana? Mau digali? Biar kalian lihat. Gila. Kalian semua dengar kan? Dengar. Penjahat ini sangat berbahaya.
Jangan bertengkar dengannya. Kami segera datang. Beberapa hari sudah kau menelepon Su Tiao Tiao berkali-kali. Aku kira kau sudah belajar sesuatu. Tak kusangka. Hal terpenting malah tidak kau pelajari. Sungguh disayangkan. Berani kau perdaya aku? Sebentar lagi, akan tiba saat 9 bintang berbaris. Selama kau pegang giok ini, Kaisar bisa kembali. Nanti, mereka pemberontak. Menghadap Kaisar. Penasihat, kapan beta bisa kembali ke Dayuan? Sembah Baginda. Penasihat, kapan beta bisa kembali ke Dayuan? Dalam waktu minum secangkir teh lagi, akan terjadi konjungsi 9 bintang, yaitu waktu fenomena itu terjadi. Pada saat itu, Baginda akan kembali dengan sendirinya. Harus cepat. Sebaiknya bisa kembali sekarang. Namun, konjungsi 9 bintang, pertukaran ruang dan waktu. Selain itu, hamba tidak punya cara apapun. Sudah terlambat. Atau beta akan ditangkap oleh polisi di sini. Apa? Beta hanya membunuh beberapa orang saja. Tapi polisi di sini terus mengejar. Sungguh menjijikkan sekali. Baginda, ini... Singkatnya, penasihat Anda harus segera bertindak. Ya, hamba akan segera bertindak. Beta adalah kaisar sejati yang maha mulia. Beta tidak mungkin kalah. Perbuatan jahat akan membawa kehancuran. Tunggu saja. Ada apa? Mana pengawal? Matakah mereka semua? Bagaimana bisa di luar menimbulkan keributan sebesar ini? Penasihat, di luar tidak kuat lagi. Raja Zalim menghendak rakyat. Istana saya membawa para pengungsi ini untuk menghukum yang zalim, membunuh tiran. Bunuh tiran, bunuh tiran. Bunuh tiran. Raja Zalim menghina rakyat. Aku membawa para pengungsi ini untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak adil dan membunuh raja yang kejam. Bunuh raja kejam, bunuh raja kejam. Pak Tua, kau... Tidak. Para pengungsi itu, bukankah sudah menjualmu? Omong kosong. Tuan Su adalah pahlawan besar kami. Kami akan menjual diri kami sendiri daripada menjualnya. Di dunia ini ada kebaikan sejati. Semua tahu membalas budi. Sudah menepati janji. Mereka semua pria sejati. Yang tahu prinsip hidup. Seperti pejabat busuk sepertimu. Tidak akan pernah mengerti. Dasar penjahat. Bersiaplah mati. Aku bersiap mati. Aku bukan kaisar. Aku hanya seorang menteri negara. Cepat hentikan mereka. Setelah aku menyelamatkan kaisar, kekayaan dan kehormatan tak terhingga. Bagus. 9 bintang sejajar. Dimulai. Aku akan segera memanggil kaisar kembali dengan mantra. Hiji rululing, rululing. Kenapa tidak berhasil? Sial. Apakah aku salah waktu? Aku merapal mantra terlalu cepat. Ada masalah? Tidak. Kenapa giok ini tidak berguna?
Kau telah banyak berbuat jahat, sampai langit pun muak. Kau... Apa? Orang hidup tiba-tiba hilang? Mana mungkin? Dia pasti sudah melarikan diri. Ayo kita cari di tempat lain. Gelada, Baik. ayo. Kakek, akhirnya kau kembali. Tiao, kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kakek, akhirnya kau kembali. Tiao, kau baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Guru negara. Dialah kaki tangan Murong Yi. Baik dalam pembunuhan maupun perbuatan ilegal lainnya, dia selalu membantu Murong Yi. Jangan biarkan dia kabur. Kalian harus membawanya ke kantor polisi. Hajar dia habis-habisan. Serang. Baik. Aku tidak bersalah. Aku adalah guru negara dari Dayuan. Jangan mendekat. Kaisar, di mana kau? Cepat datang selamatkan aku. Kaisar. Aku adalah Kaisar. Siapa yang berani melawanku? Ci! Hari ini kita tangkap Kaisar. Semua serang. Bunuh. Kakek akhirnya sembuh. Guru negara juga sudah masuk kantor polisi. Terutama Murong Yi itu, akhirnya dia kembali ke zaman kunonya. Semua ini akhirnya berakhir. Dan semua kisah kita belum berakhir. Kalau begitu, kita mau mencoba bersama. Jika kau tidak mau, aku juga mengerti. Kita berdua